Kalau kuasa Allah. Alhamdulillah hingga sampai pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat beserta salam bila tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami muliakan itu guru kita Bapak Ustaz Haji Abdullah SPDI, dan juga yang kami hormati Ketua RT Muhammad yaitu Bapak Kusmanto, dan juga pengurus Hidayah Bapak Rizal Rizal beserta staf-stafnya, dan juga kepada Bapak-bapak tokoh masyarakat ulama dan juga Bapak Sutrisno yang saya tidak sebutkan satu persatu karena tidak kurang merasa para jemaah yang berbahagia. Marilah kita ikuti pengajian kita yang sudah memasuki tahun 2024, dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita. Kemarin kita baru sampai masuk ke pelajaran mengenai taubat. Untuk alam Rabu sekarang ini di 2024 kita masih di dalam bab taubat, dan insya Allah nanti sama-sama kita dengarkan dan juga bisa kita pahami sehingga bisa menambah wawasan untuk kita semua di dalam mengenai bab taubat. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan, dan kepada guru kita yaitu Bapak Ustaz Haji Abdullah waktu dan Bapak kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hajatkan, kita niatkan untuk ketua masjid Jami'ah Hidayah beserta para penasehat, para ustaz, para guru, para donatur, juga jamaah dan masyarakat yang ada di sekitar masjid Jami'ah Hidayah, juga segenap pengurus RT dan juga RW. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan yang punya hajat dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pekerjaan
juga usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita puji dan syukur kepada Allah yang mana di tahun 2024 kita masih diberikan nikmat oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa hadir di kajian kita di awal Januari. Berarti kita sudah setahun ngaji, Pak. Ya, walaupun 2023-nya di ujung, tapi insya Allah terhitung kita sudah mengaji, sudah beribadah wabil khusus di Masjid Jami'ah Hidayah dalam mencari ilmu Allah sudah terhitung 1 tahun. Mudah-mudahan kajian kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah terus sampai tamat, karena ini masih panjang tamatnya, Pak. Kita nggak usah buru-buru dan tamat, ya, Pak. Jadi tamatnya kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi kita masih diberikan umur, terus kita kaji, karena Riyadhus Shalihin juga ini 2 jilid, ya. Jadi bab taubat ini saya sengaja tidak langsung selesai karena memang panjang bahasannya, tapi untuk membuat kita punya rambu, punya benteng. Karena kita ini hidup pasti punya kesalahan, manusia ya, pasti punya kehilapan, kesalahan. Maka kesalahan dan kehilapan yang kita perbuat perbanyak dengan taubat. Makanya kita mungkin sesi taubat ini bisa 2 atau 3 kali pertemuan lagi, baru ke bab selanjutnya tentang masalah sabar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin, kita coba masuk ke hadis selanjutnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya di malam hari agar bertaubat pelaku dosa di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari agar bertobat pelaku dosa di malam hari, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Alhamdulillah, Pak, ini adalah berita gembira buat Nabi Muhammad, juga buat kita sebagai umatnya. Karena ternyata Allah mau sebejat apapun kelakuan kita, mau banyak apapun dosa kita, kalau masih kita bertobat, minta ampun sama Allah, pasti akan diterima. Kalau sudah matahari terbit dari terbenamnya, nah maka ini berarti terjadinya kiamat. Karena kiamat ini matahari terbit dari terbenamnya. Kalau selagi matahari masih terbit tepat pada saatnya, pada waktunya, pada titiknya, dan terbenam juga sama, maka kita masih diberikan taubat kita kalau kita minta. Jadi ini adalah motivasi kita. Ini adalah motivasi kita. Jadi ada cerita, ada
dulu zaman Rasulullah orang yang dosanya begitu hebat, begitu besar. Ini kalau kita mau merenung ya Pak, kan kadang kita, ya Allah Ustaz, dosa saya ini banyak banget. Lagi muda, kayaknya saya mah gak pantas saya untuk dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau Bapak berpikiran seperti itu, maka Bapak dengerin kisah ini untuk memotivasi kita. Sebesar apapun dosa ternyata masih bisa Allah ampuni, asal kita taubat dengan sungguh-sungguh. Jadi dulu Pak, ada orang pemuda yang kerjaannya tukang gali kuburan. Di sini ada tukang gali kuburan. Nah, kalau ada yang meninggal kan sudah dipanggil, ambilnya tukang gali kuburan. Kalau itu pahalanya gede Pak, ya, karena menghantarkan seseorang yang mau menghadap kepada Allah. Makanya di satu wilayah, satu masjid harus ada satu atau dua lebih orang yang mengerti. Karena di Bandung Kipayah, kalau di sekitar Masjid Al-Hidayah ada yang meninggal, amilnya sakit, terus nggak ada yang bisa memandikan, nggak ada yang bisa mengkafani, nggak ada yang bisa menyolatkan, nggak ada yang bisa menguburkan, maka dosanya semua yang ada di wilayah tersebut. Ya, tapi kalau sudah diwakilkan, ada yang nyolatin, ada yang makamin, ada yang nguburin, ada yang mandikan, ada yang mengkafani, maka gugur dosa-dosa yang ada. Jadi dulu tuh ada orang yang suka menggali kubur, tapi beda. Kalau orang tuh menggali kubur tuh untuk menguburkan jenazah, ya. Kalau ini kebalikannya Pak, dia menggali kubur untuk mengambil jenazah. Untuk apa Ustaz? Untuk dicuri kain kafannya. Zaman Nabi ada kelakuan sifat manusia yang begitu kejam, yaitu mencuri kain kafan orang yang sudah meninggal. Itu dilakukan berkali-kali. Bahkan riwayat mengatakan sampai 99 kali mayat yang meninggal dikeker. Wah, ini ada yang meninggal di kampung ini nih, ya. Nah, dia tinggalnya di dekat kuburan, dia bikin gubuk-gubukan, saung-saungan di dekat makam. Dia kalau dikategorikan orang sehat, bisa diprotes sama kita. Dia bukan orang sehat, karena orang sehat mah gak bakal mau melakukan suatu hal yang kecil seperti itu malam-malam, ya kan? Orang takut kadang mau ke kuburan malam-malam. Ini juga gali kuburan malam-malam, diambil kain kafan, diangkat mayatnya, diambil kain kafannya, lalu dibiarkan gitu aja kuburan. Nah, itu terjadi berkali-kali. Nah, orang-orang kampung tidak curiga terhadap dia, Pak, ya, karena dia ini termasuk kata orang yang tidak waras, ya, karena tingkah lakunya seperti orang yang tidak waras. Tapi kalau disebut tidak waras, dia mengerti uang, dia ngambil kain kafan, dia jual ke pasar. Nah, itu terjadi. Nah, pada akhirnya Pak, dia satu saat di kampung itu ada yang meninggal, seorang wanita. Wanitanya masih muda, masih perawan, belum pernah menikah, kembang desa. Meninggal, dikuburkan. Kata si pemuda ini, nanti malam saya ada target lagi. Lalu dia ambil tuh malam alat cangkulnya, alat galinya, dia gali malam-malam. Dia angkat, dia buka kain kafannya, dia bawa nih. Dibuka dulu kain kafannya, dilihat perempuan cantik, dibawa sama dia ke rumahnya. Kalau mayat-mayat yang lain tidak dibawa, di situ aja diambil kain kafan, lalu dimasukin lagi ke makamnya. Tapi kalau si perempuan ini karena dia cantik, karena dia normal sebagai pemuda, dia bawa Pak ke rumah. Lalu apa yang terjadi Pak? Disetubuhi si mayat. Sambil mayat ini meneteskan air mata, Pak, ya, dia berkata sama si pemuda ini, tapi masih merem, matanya terpejam. Wahai pemuda,
Kok kamu tega melakukan ini terhadap saya? Kok kamu tega menodai saya di saat saya mau menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci? Tapi kamu tega menodai saya. Kaget tuh Pak si pemuda. Siapa yang gak kaget mayat bisa bicara? Lalu si pemuda ini berlari sejauh-jauhnya. Lalu sampai di pagi hari dia menghadap ke rumah Rasulullah SAW. Diketuk pintunya Nabi Muhammad. Diketuk pintunya, lalu dibuka, lalu Rasulullah bertanya ada apa. Dia menceritakan cerita yang dia lakukan. Rasul marahnya Rasul tidak memukul, marahnya Rasul tidak menghardik, tapi marahnya Rasul memalingkan wajah beliau. Jadi Rasulullah marahnya pun santun, Pak. Jadi kalau ada kita kan biasa kalau marah-marah tuh ya Allah ya, kata-kata cacian, makian, hinaan, bahkan kebun binatang keluar semua kalau lagi marah. Ya karena marah itu kan datangnya dari setan. Makanya ada hadis mengatakan fa'idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Ketika kamu marah, buru-buru kamu wudu. Kenapa? Karena wudu itu menggunakan air. Ketika kita lagi marah, setan yang ada di badan kita, setan terbuat dari api. Api bisa dipadamkan oleh air. Maka kalau kita marah, maka kita berwudu, akan adem itu diri kita. Makanya kalau ada orang marah, suruh wudu, Pak. Suruh wudu. Kalau masih marah terus mandi. Kalau masih marah suruh masuk ke kolam. Ya. Kalau masih marah juga udah nggak usah dibuka kolam. Tutup terus sampai dia ada. Jadi ini nih yang dilakukan Pak. Rasulullah marah, dipalingkan wajahnya Rasul. Lalu dia tahu karena orang-orang tahu Rasul kalau sudah malingi wajah berarti itu sudah marah. Berarti dia menganggap dosa saya tidak bisa diampuni. Akhirnya dia pergi, Pak. Dia pergi, nggak tahu arah mau kemana. Sepanjang jalan dia menangis, dia menyesal. Dia berkata, saya bertobat ya Tuhan ya Muhammad. Saya bertobat, saya minta ampun. Akhirnya dia sudah tidak kuat Pak melangkah. Dia sudah capek, kakinya bengkak segala macam, lapar, haus. Akhirnya dia berhenti di satu padang pasir. Lalu dia ngumpulin 3 buah batu. 3 buah batu dia kumpulin. Lalu sambil megang 3 buah batu ini, dia membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia meminta kepada Allah taubatan nasuha. Dia meninggal saat setelah membaca syahadat. Lalu apa yang terjadi Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril saat itu untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang pemuda yang sama Rasul dipalingkan wajahnya itu sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diterima taubatnya. Jadi Rasulullah disuruh mencari jenazah si pemuda ini untuk dikuburkan, disolatkan, dikuburkan secara layak. Itu sampai sahabat dipanggil oleh Rasul untuk mencari jenazah orang tersebut. Nah, akhirnya setelah diambil jenazahnya dicari oleh sahabat, sahabat lalu melihat, wah ini pemuda ini mah orang yang gak pernah sholat, orang yang gak pernah beribadah, bukan orang Islam, maksiatnya banyak, bahkan dikatakan orang tidak waras. Sampai ketahuan ternyata dia yang selama ini menggali kuburan, yang ngambilin kain kafan mayat, sampai mayatnya terakhir di zinahi olehnya. Oh sahabat ya bisik-bisik apa namanya. Nah itu kan kalau ada yang meninggal, pesan Rasulullah, jangan kita bicarakan kesalahan dia, jangan kita buka aibnya, ya apalagi di kerabat kita, saudara kita, apalagi orang tua kita. Ya jangan, aduh ya Allah sedih saya, orang tua saya meninggal, tapi dia dulu begini sih waktu hidupnya. Jangan Pak, ya kita maafkan.
Karena kita pun satu saat ketika meninggal kita nggak tahu apakah kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Tapi kita memohon kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Tapi walaupun kita dalam keadaan baik meninggal, kan yang suka sama kita pasti ada juga yang nggak suka, Pak. Betul nggak? Nah, makanya ini pesan buat kita semua. Kalau ada teman kita, kerabat kita, tetangga kita yang meninggal dunia, walaupun dia kesalahannya banyak, dosanya besar, kita nggak tahu, Pak, di hadapan Allah bisa jadi dia sebelum meninggal dia taubat, bisa jadi dia sebelum meninggal dia baca syahadat, kita nggak tahu, Pak. Jadi jangan menjustifikasi, jangan kita menganggap jelek orang lain. Ya, kita menganggap diri kita aja yang jelek, Pak. Jadi kita menganggap, ya Allah, dia orang itu bisa meninggal. Saya punya teman Pak, sahabat, itu meninggalnya di malam Jumat ketika berapa menit mau azan subuh. Ustaz, seorang ustaz. Jadi dia ini ya memang tidak bisa ceramah. Dia hanya pimpin tahlil, ya. Dia juga malu dipanggil ustaz. Beliau malu dipanggil ustaz karena teman pesantren orang Medan. Tapi sangat istiqomah. Ya, saya pindah dari Priok ke Depok, dia sudah bertahun-tahun menjadi imam di musola itu. Bahkan seringkali subuhnya dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum sendiri gitu. Itu musola. Akhirnya ketika saya pindah ke Depok, bersama-sama lah saya berdakwah, saya ngajar Darus Sholihin, saya ngajar kitab Sabrina, ya, dengan beliau menjadi MC. Dulu ada di YouTube saya. Waktu YouTube saya belum dihapus tuh, kalau ada pengajian saya, beliau yang jadi MC itu Ustaz Zahrul Siregar, orang Medan. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ampuni beliau di tempat yang mulia. Ini beliau ini istiqomah, Pak. Hari-harinya kalau Bapak mau nyari beliau di musola, ya, sholat terus beliau di musola. Beliau dagang di Pasar Cisalak dulu sempat waktu awal mengenal saya. Beliau dagang kosmetik di Pasar Cisalak. Tapi karena beliau pengen istiqomah ibadah, ya, jadi beliau hari-hari ya sudah ngurusin musola. Kadang ada yang meninggal, beliau yang repot mencari kuburannya segala macam. Yasinan, tahlilan, yang meninggal beliau yang begini. Istiqomah. Itu beliau, Pak, sering kali tidur di masjid. Bulan puasa juga tidur di masjid. Nah, malam Jumat itu beliau tidur di rumah. Kebiasaan beliau jam 3, jam setengah 4 beliau ke masjid, Pak. Jam 3, setengah 4 beliau ke masjid. Lalu beliau tidur di masjid. Biasanya beliau kan nggak tidur lagi sampai di masjid, sholat segala macam. Beliau sholat tahajud, lalu beliau tidur kembali nunggu azan subuh. Ketika ada Pak Udin namanya, beliau tukang bangunan, beliau azan. Setelah azan beliau qomat lalu membangunkan Ustaz ini nggak bisa bangun. Lalu dicek ternyata sudah meninggal ba'das. Jadi orang-orang sholat subuh, Ustaz Zahrul ini tidur meninggal di dalam musola yang sudah jadi masjid. Nah, kita bisa nggak seperti itu, Pak? Belum tentu. Walaupun kita hari-hari sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah, apakah bisa kita sholat dalam keadaan kita lagi sholat? Coba kita lihat ya, banyak orang yang luar biasa sedang berdakwah meninggal dunia, sedang jadi imam sholat meninggal dunia. Siapa yang tidak ingin meninggal dalam keadaan baik seperti itu? Ya. Tapi kita nggak tahu, Pak. Walaupun orang yang meninggal di rumah, bisa jadi ketika sebelum meninggalnya dia baca syahadat, sama kayak orang ini. Sahabat ngomongin, Pak, ketika nguburin, kurang baik. Kenapa Rasulullah suruh akulkan mayat ini sampai dijemput, dicari, dimakamkan? Ya. Akhirnya karena bisik-bisiknya tidak terdengar Rasulullah, akhirnya setelah selesai, Pak, sahabat-sahabat ini tertidur. Malamnya tertidur, lalu dimimpikanlah Allah mengirim mimpi pertanda kepada sahabat-sahabat yang membantu menguburkan jenazah. Apa mimpinya, Pak? Jadi mimpinya si fulan ini, orang yang meninggal ini ada di akhirat. Ya. Jadi dia ini
Ketika di padang mahsyar, kan yang lain ada yang dapat kitab di sebelah kanan, Pak. Ada yang dapat kitab di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan kita dapat kitab, berarti catatan amal kita baik. Kalau kita dapat catatan amal kita di sebelah kiri, nauzubillah, berarti kita turun tuh catatan amal kita. Kalau rapot mah ada nilai merah, ada nilai hitamnya ya. Nilai hitam juga belum tentu bagus nilainya. Tapi kalau sudah merah sudah pasti perlu perbaikan. Bahkan ada yang tidak naik kelas dulu. Dia tidak dapat kitab, Pak, karena saking banyak keburukannya kitabnya nggak muat. Kitab yang baiknya nggak ada, orang yang ada melakukan kebaikan sekalipun. Belum sempat dia melakukan kebaikan. Akhirnya dikumpulkanlah dengan orang-orang yang mendapat kitab di sebelah kiri. Ya Pak, akhirnya apa? Kata malaikat, kamu tempat kamu di neraka. Ya sudah, dia sudah menerima. Namanya dia tak ada amal lain, amal buruk semua. Dia pasrah, saya pasrah ikhlas. Karena memang saya tidak pernah melakukan kebaikan. Ketika itu di mimpinya itu, neraka itu kan ada 7 pintu, Pak. Ada yang mengatakan 8 pintu. Nah, 4 sisa neraka itu yang saat itu masih kosong, ada 3 pintu. Jadi pintu neraka semuanya neraka sudah penuh. Hanya tinggal 3 pintu yang masih kosong. Akhirnya si fulan ini disuruh malaikat untuk menuju pintu kelima. Kamu berjalan ke pintu neraka yang kelima. Udah dia ikhlaskan, jangan mau masuk pintu neraka kelima. Tapi saat mau mendekati pintu neraka kejatuhan batu yang begitu besar, ditutup di tempat pintu itu, nggak bisa masuk karena ada batu besar yang menghalangi si fulan masuk. Lalu dia lapor kepada malaikat nggak bisa, pintu yang kelima sudah tertutup batu. Ya udah, kamu ke pintu yang ke-6, neraka yang ke-6. Dia ikutin, sama Pak, jatuh batu besar. Sampai pintu neraka yang ke-7 pun ketindihan batu yang besar. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat bingung. Malaikat mohon kepada Allah, ya Allah, ini si fulan nggak ada catatan amal baiknya. Catatan amalnya buruk semua. Kita mau masukin ke neraka, tapi neraka nggak bisa menerima. Tertutup semua oleh batu. Kata Allah, memang pilihannya ada berapa malaikat? Ada 2 ya Allah. Kalau nggak neraka surga, Allah bertanya sambil menyindir pada malaikat, karena Allah lebih tahu. Lalu kata Allah, ya sudah, kalau neraka tidak bisa menampung dia, masukkan dia ke surga. Bingung malaikat, tapi Allah lebih tahu. Lalu malaikat Ridwan diperintahkan untuk mengantar dia ke pintu surga. Kebetulan hanya 1 pintu surga tersisa buat dia. Ya. Nanti satu saat kita bahas tentang nama-nama surga, nama-nama pintu surga yang bisa dilalui, bagaimana kita mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Si fulan ini masuk, Pak. Dia udah senang, ya Allah, walaupun saya tidak punya amal baik, tapi ternyata saya beruntung, saya diterima di surga. Wah, dia udah mulai senang, bahagia, mulai dekat-dekat sama malaikat Ridwan digandeng. Pas sudah mulai dekat, Pak, pintu surga tertutup sendiri dengan rapatnya, tergembok, nggak bisa dibuka oleh malaikat Ridwan. Nangis Pak si fulan ini, Pak. Kata si fulan, ya Allah, saya mau ditempatin di mana ya Allah, saya sudah ikhlas. Di neraka silahkan, di surga juga alhamdulillah. Tapi jangan sampai saya terlantung-lantung begini. Neraka enggak, surga enggak, mana saya? Yang lainnya sudah pada masuk. Kan begitu tuh Pak. Ya, makanya kita pun ketika nanti 14 Februari Pak, jangan lupa ini. Ya, memilih nomor 1 silakan, pilih nomor 2 silakan, nomor 3. Yang penting jangan berebut, Pak. Jangan ribut. Ya, ada teman saya mantunya sama perempuan berantem, Pak. Sampai perempuannya dulu pisah. Udah, tinggalin aja suami kamu, cerai karena beda pilihan capres. Beda pilihan capres, Pak. Mertua sama menantu ribut. Ya. Mandor dan kenek ribut, akhirnya diputus kerjaannya kenek sama mandor. Aduh, jangan ya, jangan. Ini mah asal buat diskusi mah nggak apa-apa.
debat panas sama apa? Kalau bapak lagi ngobrol sama teman debat sama kayak di TV kemarin debat panas, ya nggak apa-apa. Habis debat pelukan lagi, ya jangan kamu salaman, jangan kamu pelukan. Jadi kita mau berteman aja, ya itu mah politik, kita mah nggak usah jauh-jauh situ. Nah ini simpulan ini bingung pak. Aduh mau kemana saya? Ke surga nggak diterima, neraka nggak diterima. Akhirnya apa pak? Ada cahaya berbentuk tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu berbentuk jadi kunci pak. Gembok surga dibuka oleh kunci. Makanya kalau bapak baca berjanji, ya Miftahul Jannah La ilaha illallah. Nah itu kunci surga itu dengan La ilaha illallah. Apa kisah ini pak yang jadi si fulan ini pak gak punya amal baik sedikit pun. Kalau bapak masih suka sholat, walaupun mungkin sholat kita kadang dilakuin, kadang enggak, kadang lupa ibadah dari zaman muda, kadang saking sibuknya kerja kita lupa ninggalin sholat. Kadang kita mohon maaf dulu pernah tergelincir kemaksiatan yang tak minum, tak judi, tak zina, pasti manusia. Makanya kalau ada orang yang suka menjustifikasi, wah kalau mah doyan maksiat, doyan minum, gak akan diterima sama surga. Nah surga mah milik Allah, nah. Hak prerogatif Allah. Malah Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga kalau ada di hatinya tuh sebesar biji zarah sekalipun rasa atau punya sifat sombong. Sombong tuh gak akan bisa masuk surga. Karena iblis keluar dari surga itu karena sombong. Iblis itu pak ya Allah, kita gak ada apa-apanya pak sama iblis ibadahnya. Iblis itu dari ribuan tahun ibadah, taat sama Allah, ibadahnya luar biasa. Cuma satu kesalahan iblis, sombong, gak mau sujud sama Nabi Adam karena merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api, saya lebih hebat daripada Adam. Gak mau sujud, sombong. Makanya pak kita gak boleh sombong. Ada seorang ustaz karena hebat ilmunya di pesantrennya, jago ngajinya, dia sombong sama umat, maka ustaz itu jangankan masuk surga, nyium bau surganya insya Allah gak akan bisa dapat. Nauzubillah. Karena kita ini apa sih yang disombongin? Kita ini manusia pasti punya kelemahan. Ustaz mungkin bisa berdakwah, saya bisa dakwah. Tapi kalau rumah saya bocor, apa saya bisa membetulkan rumah saya? Enggak bisa, saya cari tukang. Kalau saya sebagai ustaz sombong sama tukang, ya tukang gak akan mau betulin rumah saya, mau dibayar berapapun. Jadi kalau sombong orang gak akan bisa. Hidup ini gak bisa kalau orang itu. Makanya apa? Sombong itu yang paling kita hindari. Nah makanya si fulan ini gak punya amal ibadah, tapi dia merasa dirinya memang tidak pantas, tapi dia bertobat. Batu yang menutupi neraka itu kan, 3 batu, 3 pintu itu adalah batu kecil yang dia pegang di padang pasir ketika dia baca syahadat dan dia bertobat. Ketika itu dia meninggal, 3 batu itulah menjadi benteng dia agar dia tidak masuk ke dalam neraka. Kunci pintu surga yang tadinya surga tertutup itu adalah bacaan syahadat yang dia baca ketika dia mau meninggal. Bayangkan Pak, seumur hidup belum pernah melakukan kebaikan, cuma satu, syahadat dan taubat. Taubat bisa membentengi dia dari neraka, syahadat bisa memasuki dia ke dalam surga. Makanya bab taubat ini kita nanti ada tulisan minggu depan ya, saya bacakan. Ada orang yang sudah membunuh, ini ada hadis. Ya. Makanya ini Pak, jangan pernah kita merasa, aduh dulu zaman muda saya banyak dosanya, saya banyak hilang, percuma lah saya sholat juga, nggak ada yang percuma. Ya. Jadi ayo kita tingkatkan Pak. Kita pengen mencari di ujung hidup kita adalah husnul khotimah. Lupakan masa lalu. Tapi kita ingat ya, coba
Yang ada masih ingat 3 syarat taubat? Saya kasih hadiahnya yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu. Ayo jemaah, Pak. Melakukan kesalahan. Itulah kurang lebihnya ya, melakukan kesalahan ya taubat. Ya, ada 3 nih Pak. Syarat taubat kita kepada Allah aja. Kalau kepada manusia kan 4, kepada Allah 3 nih. Pertama, Yang berbohong. Tidak melakukan lagi maksiat. Yang kedua, Kesalahan ya. ayo. Kesalahan. Ya, ada 3. Yang berdiri, siap minuman keras lah. Terus Siap itu masalah madon kan gitu. Itu madon berupa minuman keras. Ketiganya, bawahnya maka menjaga lisannya manusia. ya, walaupun tidak rata, tapi nggak apa-apa. Bagus untuk udah berani ya. Udah berani bagus ya. Kepada jemaah Pak, ini yang Pak. Ya, keadaannya jika syarat taubat tadi sebenarnya tidak berurutan namun sudah punya keberanian. ya bagus. Di situ Berarti sudah berjalan. Ini mah, ini bukan urutannya Pak, tapi ini penjelasan detailnya. Jadi lebih bagus. Ya, Syarat taubat sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Di sini Ustaz sudah menilai bahwa jamaah mau menanyakan sesuatu. Jadi kepada para jamaah yang ingin menanya dipersilakan. Nah, ayo ada yang mau nanya, dapat punya. Ada lagi Pak, satu Pak. Ini tadi Bapak membicarakan masalah ada yang meninggal. Dia banyak dosa, tidak berbuat kebaikan, apapun. Itu Pak secara hukum syariat Islamnya, apakah orang tersebut si fulan ini wajib disalatkan jenazah atau tidak? Iya. Nanti ada di dalam fikih Safinah orang-orang yang tidak perlu disolatkan, ada yang wajib disolatkan. Tapi kalau zaman sekarang nih Pak, kalau misalkan memang kalau soalnya gini Pak, kalau yang namanya dulu zaman Rasulullah yang tidak itu dimandikan ketika sahabat berperang meninggal karena darahnya banyak kan udah langsung saja disolatkan, dimakamkan. Tapi kalau disolatkan itu menjadi satu hal yang wajib, walaupun sholat gaib. Misalkan ada mayat jenazah yang tidak ada mayatnya, jenazah yang tenggelam, misalkan kan, atau kebakaran, jadi tidak ada bentuk jasadnya, kita bisa sholat gaib. Jadi kalau sholat wajib kita sholatkan. Kalau walaupun memang ada ketika orang yang non muslim atau keluar dari Islam, misalkan ada perdebatan nih ulama. Ada orang Islam tapi meninggalnya bunuh diri. Itu terjadi di kampung saya Pak. Itu banyak ustadz yang gak punya latih. Jadi dia ada seorang warga saya bulan sehari sebelum lebaran. Jadi dia gara-gara perempuan dia banjur bensin dibakar hidup Pak badannya. Akhirnya meninggal bunuh diri. Itu banyak yang gak punya latih Pak, cuma dikit yang nyolatinnya. Tapi saya bilang kita tidak tahu kan. Kita tidak tahu apakah memang benar. Kita tidak melihat apakah benar dia membunuh dirinya dengan bensin atau dia terciprat bensin. Kita nggak tahu kan. Ya namanya itu kan baru kita dapat cerita. Kalau ternyata dia tuh meninggalnya lagi mempertahankan diri dia dibantu sama begal misalkan langsung dibakar, berarti kan dia malah syahid dunia itu kan. Jadi makanya kalau ada yang meninggal dan dia masih kelihatan muslim, masih KTP-nya muslim, ya kita sholatkan aja, menggugurkan kewajiban kifayah kita kepada orang. Ya. Nah, Bapak bersedekah sama samping Bapak ya yang ujung ya, karena tadi kan yang ujung udah jawab juga. Nah, Bapak kan nanya, dari Bapak sedekah ke yang ujung, ya, gitu. Karena Bapak tadi udah jawab, udah nanya juga dua satu-satu ya. Ya sudah, ini udah puasa ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Mudah-mudahan Pak sedikit yang kita aji manfaat. Yang penting tadi
yang saya sampaikan itu dijalani Pak ya, walaupun sedikit demi sedikit. Kajian kita walaupun sebentar, tapi mudah-mudahan istiqomah. Walaupun 2 minggu sekali, kalau seminggu sekali takut bosan, sebulan sekali takut lupa. Masih ada 10 menit. Oh 10 menit lagi. Ayo satu lagi berarti yang mau bertanya. Mangga Pak. Harus di Ayo Pak. Yang namanya orang itu ya, laki-laki ya, yang mata biasanya seringnya pengen yang indah-indah ya. Karena indah-indahnya itu kan macam-macam, ada indah-indah yang emang nggak boleh dilihat gitu. Ya, emang segala apa yang dipandang maksiat. Terlebih sekarang kan zaman medsos, apa juga bisa kelihatan. Iya, pakai handphone ya. Ya. Ibarat kata kita ada lihat istighfar ya bisa. Apakah bisa itu dengan apa? Tobatnya Istighfar itu jadi menghapus segala mata kita yang memang melihat yang kurang bagus. Karena kata Nabi kan setiap hari kita harus istighfar 20 minimal. Ya. Bisa menghapus gitu. Iya, saya bertangkap. Bagus ini pertanyaannya bagus. Nah ini Pak, terima dulu minyaknya Pak sebelum saya jawab. Nah, ini stiker Pak Wakil Wali Kota Depok dan Pak Haji Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Ada rombongan bapak-bapak kalau punya anak tamat SMA mau ke Jepang, ya dapat gaji 15 juta Pak. Itu selama 3 tahun. Nah Bapak boleh nanti ada infonya di Kota Depok. Jadi warga Depok usianya maksimal kalau tidak salah 23 tahun. Ya, kalau misalkan mau ikut pelatihan di Jepang, ya itu bisa lapor datang ke Pemkot Depok aja. Ya ada 100 orang kuotanya. Itu 3 tahun gajinya 15 juta. Lumayan Pak. Nah ini pertanyaan bagus dari Pak siapa Pak? Pak Rusdianto. Pak RT. RT Rusdianto. Oh Pak RT pada sering dapat ya. Berkah berarti harus dipromosiin ke zaman kan Pak RT kan anak buahnya Pak Wakil Wali Kota. Ya, siapa tahu cocok gitu kan. Saya mau pakai stikernya RT ya. Bagus ya. Pakai stiker RT boleh. Nah, ini bagus nih Pak. Sekarang dulu kan ada istilah ini Pak ya. Dulu mah zaman saya pesantren di Subang Pak. Zaman itu baru saya sanawiyah atau 90-an di Subang itu kan pesantren di Subang belakangnya danau Pak. Terus ada masyarakatnya kamar mandinya tuh temboknya segini Pak. Jadi kalau laki perempuan mandi di situ. Jadi kalau perempuan mandi berdiri ya kelihatan, makanya mandi duduk gitu ya. Itu zaman dulu kan gitu tuh. Itu santri itu suka kalau bahasa kita emang suka nongkrong gitu, suka ngintip. Apalagi kalau cewek mandinya malam tuh. Ya. Nah itu. Tapi kan susah Pak zaman dulu mah mau ngintip maksiat itu. Kalau sekarang mah pakai handphone, perempuannya mandi malah di kamerain kan gitu. Benar nggak Pak? Betul. Nggak usah bohong dah. Kita kan walaupun lagi lihat ceramah, tiba-tiba loh kok di scroll kayak begini kan gitu. Susah ya Pak. Makanya saya pernah dikasih tahu guru fikih saya. Maksiat itu bermacam-macam Pak. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat lidah. Tapi maksiat-maksiat seperti itu kan ada istilah begini dulu tuh. Kalau kita melihat maksiat, kalau sekali itu rezeki katanya kalau maksiatnya enak ya. Rezeki buat orang-orang yang memang punya pikiran pengen lihat seperti itu ya. Tapi kalau ada orang yang memang nggak suka melihat kemaksiatan, astagfirullah ini musibah buat saya melihat seperti itu kan. Tapi asal sekali jangan ngedip kan gitu katanya ya. Kalau udah ngedip melihat lagi, nah itu dosa yang kedua tuh. Akhirnya kita berusaha jangan kedip. Nah, ya bukan begitu Pak, maksudnya sekali pandangan langsung kita buang pandangannya. Nah, kalau handphone, kalau kita udah lihat, ya udah scroll. Tapi kalau mau scroll datang lagi, bagaimana itulah. Kadang kita gitu. Dosa seperti itu, makanya kita selalu setiap ba'da sholat baca istighfar itu bukan hanya untuk memperbaiki sholat kita yang kurang. Kan kita dari takbir itu digoda sama iblis tuh, sholat kita. Nah makanya kita baca istighfar habis sholat itu agar sholat kita yang ngelamun, mikirin yang lain, digoda sama iblis, kita tuh disempurnakan. Yang kedua, untuk dosa-dosa kita dari mulai waktu sholat ke sholat yang lain, yang kita melihat HP segala macam, yang lihat maksiat,
Itu juga bisa dihilangkan dengan wudhu. Itu termasuknya dosa kecil. Jadi kalau misalkan kita dosa melihat atau ngomongin orang, langsung buru-buru wudhu. Jadi dosa kecil itu bisa gugur dengan basuhan air wudhu. Dosa kecil kan? Tapi dosa kecil kalau terus diulang-ulang akhirnya besar. Jadi makanya kalau bisa dihindari lah. Makanya ada zaman-zaman di Bogor, saya punya teman ustadz di Bogor tuh yang anti banget sama anti televisi ya. Jadi dia nggak pakai mic, anti mic. Jadi kalau ceramahnya nggak pakai mic, terus nggak ada TV di rumahnya. Tapi saya tanya sama ustadznya, HP punya nggak? Wah, HP bagus ya benar. Sama aja dong saya bilang. Ada di Bogor tuh anti mic gitu ya. Jadi nggak ada namanya boleh radio, suara-suara itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada elektronik lah, TV nggak boleh. Tapi saya punya teman ustaz, handphone-nya bagus gitu. Maksudnya kan semua ada di handphone sekarang, TV di handphone. Handphone itu bisa jadi jalan manfaat, jadi jalan maksiat. Makanya saya anjurkan kepada teman-teman ustaz di Kota Depok, teman saya, ayo bikin channel YouTube ceramah, bikin channel YouTube dakwah, Pak, untuk menghilangkan channel-channel maksiat di YouTube, ya dengan memperbanyak channel-channel kebaikan gitu. Jadi kalau bapak misalkan bapak anak atau bapak sendiri bisa bikin channel. Saya banyak ustadz-ustadz yang gaptek nggak pakai handphone, saya suruh bikin channel itu. Apa aja kegiatan-kegiatan kebaikan, ya nggak apa-apa di share. Biar orang semakin mengurangi, menutupi channel-channel yang nggak bagus. Itu makanya saya anjurin, saya berapa kali bikin channel-channel para ustadz. Saya masuk ke podcastnya dia, biar dia berkembang channel YouTube-nya. Kenapa? Karena memang sekarang berdakwah itu ya ini Pak, salah satunya lewat HP. Gitu, lewat HP salah satunya. Anak kita ya kan diceramahin kita susah, dikasih tahu kita susah, suruh ikut pengajian males. Ya TV aja sekarang jarang ditonton, yang kuliah subuh apalagi. Nah anak handphone, anak saya kecil perempuan Pak, kadang ngerti agama bukan dari saya, dari TikTok. Pak itu kalau nonton film siksa neraka kan ada film yang lagi viral tuh siksa neraka kan? Wah itu orangnya akan tobat kalau punya maksiat, kalau punya dosa kan? Itu anak cewek saya yang kecil. Jadi kadang memang cepat, ya itulah handphone bisa jadi jalan madorot, bisa jadi jalan manfaat. Tapi memang jujur saya boleh katakan paling banyak madorotnya daripada manfaatnya. Jujur saya katakan pribadi. Saya sebenarnya kalau nggak dibutuhin aja, mah pengen pakai handphone jadul saya buat telepon aja. Tapi karena apa? Kita dakwah juga pakai WA, kadang mengingatkan segala macam. Makanya ya sudah. Sekarang mah tergantung kita Pak. Ini contoh kecil PRT. Kalau saya mau tanya, gitar sama alat qasidah, alat marawis, secara Islam bagusan mana Pak RT? Gitar, alat band, gitar, terus piano, drum gitu ya, sama alat-alat qasidah, kecimpring. Kalau dalam pandangan Islam baikkan mana? Cimpring. Hadro ya, bagusan alat marawis ya. Nah sekarang bapak nonton ya, ada di lapangan orang pakai gitar, pakai piano, pakai drum, tapi nyanyi sholawatan. Sholatullah, salamullah gitu, atau Roma Irama nyanyi lagu-lagu Islam kan ya, lagu-lagu Islam. Tapi ada orang-orang main hadroh, anak muda sambil mabuk nyanyi lagu dangdutan. Bisa nggak pakai hadroh nyanyi dangdutan? Bisa. Bagusan mana? Bagusan alat band kan? Iya. Jadi tergantung kita makainya Pak. Ya, jadi handphone kalau kita mau makainya manfaat jadi manfaat. Kalau makainya madorot, sama kayak tadi. Gitar sama alat qasidah ya bagusan alat qasidah kalau secara. Tapi kan kalau mainnya qasidah, mainnya di diskotik, ya nari-nari Arab pakai alat hadroh coba dengan tari telanjang Arab. Nah sekarang alat band Roma Irama nyanyi lagu dakwah, bagusan Roma Irama kan gitu. Jadi itu pandangan kita buka Pak, ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran kayak Nick kan, orang yang mengharapkan Nick. Ya sekarang Nick kalau dipakai buat dakwah baik, tapi kalau dipakai buat karaokean yang menjauhkan diri kita dari Allah, nah jadi buruk. Kan tergantung kita pakai. Apapun tergantung kita memakainya.
pakailah handphone dengan bijak, terus ya ada dakwah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, kita bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang dan diberikan kesehatan, tambah ramai PRT nanti yang warganya dikirim biar pada ikutan gajian, biar berkah kita, RT kita berkah, terus masjid kita berkah, warga kita berkah. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh guru kita mengenai bab taubat. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Selalu saya maafkan